Kondisi iklim yang begitu kering akibat El Nino membuat lahan di wilayah Kalimantan Timur, Kaltim, mudah terbakar dan menimbulkan banyak asap. Si jago merah mengamuk di berbagai penjuru wilayah Kaltim dan menghanguskan ribuan hektar lahan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kaltim per Sabtu, 22 Agustus 2026, tercatat ada sebanyak 430 titik karhutla yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Tak tanggung-tanggung, total luas lahan dan hutan yang sudah terbakar mencapai 1.260,92 hektar. Dari angka tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, mencatatkan diri sebagai wilayah dengan luasan terbakar paling parah. Sebanyak 369,88 hektar lahan ludes dari 47 titik kejadian. Kendati Kukar memimpin dari segi luas lahan, Kabupaten Pasir justru menjadi wilayah dengan sebaran titik api terbanyak, yakni mencapai 105 titik. Disusul kemudian oleh Kutai Barat, Kubar, dengan 71 titik, serta Samarinda yang tak luput dari ancaman dengan 69 titik api. Pelaksana Harian, PLH, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, membeberkan bahwa gelombang karhutla saat ini merata di hampir seluruh kabupaten kota se-Kaltim. Saya dapat laporan yang intinya semua itu ada, hanya luasannya dan skalanya berbeda-beda, ujar Sugeng, Minggu, 23 Agustus 2026. Meski demikian, ia tak menampik bahwa konsentrasi kebakaran terbesar saat ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan teritorial yang luas. Yang dominan atau yang tinggi itu sementara kami pantau wilayah Berau, wilayah Kutim, wilayah Kukar, tegasnya. Situasi kian mengkhawatirkan karena beberapa titik api terpantau berada sangat dekat dengan aktivitas serta permukiman warga. Sugeng menyebut, khusus di Kukar saja, sekitar 182 hektar lahan yang terbakar merupakan kawasan milik masyarakat. Di lapangan, Satgas BPBD Kaltim bersama instansi terkait tidak sedang berjalan di atas angin. Petugas harus berjibaku menghadapi medan berat demi menjinakkan amukan api. Sugeng membeberkan 3 kendala utama yang kerap dihadapi tim pemadam di lapangan. Kendala secara umum pertama adalah akses. Titik yang terjadi kebakaran itu untuk pemadaman, kedua akses peralatan nggak bisa tembus sampai ke titik tersebut, ungkapnya. Belum cukup sampai di situ, persoalan klasik ketersediaan air bersih di sekitar lokasi kebakaran turut menjadi batu sandungan. Ketika skala kebakaran cukup besar, petugas dibuat kewalahan mencari sumber tampungan air terdekat. Ketiga, tampungan air. Dalam arti untuk pemadaman di tempat itu kan sulit, otomatis kita mengambil dari sumber air. Ditambah lagi dengan keterbatasan personel dan peralatan ketika memang tempat itu sangat luas, keluhnya. Meski skala kebakaran cukup masif, BPBD Kaltim memastikan bahwa dampak kabut asap terhadap aktivitas sosial maupun kesehatan masyarakat di berbagai daerah sejauh ini masih terpantau aman dan terkendali. Sementara ini belum terbaca secara signifikan, kata Sugeng. Kendati demikian, langkah antisipasi tetap digencarkan. BPBD Kaltim baru saja menerima permohonan logistik darurat dari BPBD Kutai Kartanegara untuk memperkuat lini pertahanan di lapangan. Bantuan berupa masker dan selang air kini sudah disiapkan dan siap didistribusikan. BPBD Kabupaten Kukar sudah meminta bantuan ke kami. Suratnya sudah masuk dan barangnya sudah kami persiapkan. Ada menyediakan maskernya. Kebetulan kami ada selang dan mereka perlukan. Ada permohonan di BPBD, insya Allah akan segera diambil, pungkasnya. Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Upaya pemadaman dan pencegahan terus dilakukan di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko munculnya titik api baru.